Saya berharap aktif ya, aktif, aktif dalam diskusi. Oke, ini dia papernya ya, baca ya. Saya panggil satu-satu ya untuk volunteer membaca paper ini. Oke. Coba Jessica. Jessica baca dari ini saya tandain ya sampai sampai sini. Kelihatan kan? Kelihatan, Mem. Oke, silakan Jessica. Ya, aku kok nggak nyangka ya. In recent years, the use of multimedia-based learning (MBL) in classroom instruction will widely. Aduh, nggak jelas, bentar ya, Mem. Kamu punya filenya kan di kamu? Baru saya buka sendiri aja, Mem. Oke. In recent years, the use of multimedia-based learning in classroom instruction increased widely. Overall, the implementation aims to improve student motivation and also their learning outcomes. This study was answering effect of MBL towards student self-regulated learning or SRL in chemistry teaching and learning. The experiment was conduction in class of senior high school in Yogyakarta. Oke. Nah, saya mau perbaiki beberapa cara kamu membaca ya. Nah, jadi coba kalian dengar. In recent years, the uses of multimedia based learning, ya, kan, in classroom instruction ya, increased widely, bukan widely, tapi widely ya, widely. Overall, this implementation aim to improve students' motivation and also their learning outcomes. This study was answering the effect. Nah, jadi ingat kalau ini dia kalau hurufnya huruf vokal, kita bacanya de ini bukan de tapi di. The effect, ya. Nah, the effect of MBL towards students self-regulated learning. Nah, kan baru in chemistry teaching and learning. The experiment was conducted. Nah, conducted in class 11 senior high school in Yogyakarta. Oke. Nah, kalau dari yang sudah dibacakan Jessica ini, apa yang kita bisa ambil dari abstrak itu? Informasi apa yang bisa kita dapat dari situ? Ayo, saya maunya kalian semua aktif gitu ya. Nah, siapa yang angkat tangan? Raja, silakan Raja. Informasi tentang pembelajaran berbasis multimedia, Mem. Nah, informasi yang ada kaitannya dengan multimedia. Nah, jadi dari penelitian ini kira-kira apa yang mau dipelajari? Kita tahu berarti
yang mau model apanya alatnya gitu ya. Alatnya multimedia. Nah, karena multimedia based learning. Nah, tapi yang kita mau ambil informasinya apa? Maksudnya si peneliti ini mau mengambil tentang apa? Apa yang mau dilihat? Cara belajar siswanya, Mem. Cara belajar siswanya. Jadi di study was answering the effect of ambient toward student self-regulated learning. Nah, apa itu self-regulated learning? Apa ini self-regulated learning? Keterampilan siswa belajar secara mandiri. Keterampilan siswa belajar secara mandiri. Nah, jadi dari yang sudah dibaca Jessica tadi, pertama kita tahu yang digunakan apa? Multimedia, ya kan? Multimedia based learning berarti belajar kimia memakai multimedia, ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, yang mau dilihat bagaimana ada nggak pengaruh multimedia ini ke cara siswa belajar ya. Kalau self regulated kan berarti diharapkan siswa bisa mampu belajar sendiri ya kan. Nah, jadi apakah bisa dengan multimedia ini siswa mampu belajar sendiri. Jadi nggak selalu di bergantung pada guru, tetapi mampu mandiri. Nah, gitu ya. Nah, baru selanjutnya kalau misalnya kalimat yang ini, the experiment was conducted in class 11 of senior high school in Yogyakarta. Nah, kalau ini informasi apa yang kita dapat? Eksperimennya sudah diadakan gitu. Ya, sudah diadakan. Nah, selain itu apa? Eksperimen Eksperimen diadakan di sekolah kelas Jakarta. 11. Nah, di kelas 11 berarti kan di SMA di kota Yogyakarta. Nah, nanti kalian pun ketika kalian mau menulis proposal, kalian harus state ini ya. State di mana kalian mau melakukan eksperimen. Kan ini kalian kalau pendidikan kimia kan eksperimennya dilakukan di sekolah. Nah, nanti kalian pilih topik kimianya, topik kimia kelas berapa? Kelas 1 SMA kah, kelas 2 kah, kelas 3 kah, ya kan? Nah, baru di kota mana? Bisa aja kan di luar kota kan, misalnya kalian mau melakukan penelitian balik ke kota tempat kalian tinggal, misalnya kalian nggak di Medan. Nah, bisa aja seperti itu, tapi jangan lupa kalian cantumkan, ya. Selalu penelitian pendidikan kimia itu dicantumkan di mana daerahnya. Oke? Nah, sekarang baca yang ini. Siapa lagi saya suruh ya? Saya minta Intan Monica. Coba Intan Monica baca yang ini. Intan Monica coba baca yang selanjutnya. Intan? Intan Monica. Yes, ma'am. Nah, silakan baca yang ini. Bentar ya, ma'am. Ya. Research creates some computer-based media for chemistry materials and continue with expert judgment of the media. Students' data SRL were measured using validate questionnaire. The questionnaire consists of 3 components, EA, metacognitive, motivation, and behavior. The results show that there was significant difference in SRL of students before and after participating in chemistry teaching and learning with applying MBL. Oke. Nah, ada beberapa kata yang harus kita perbaiki ya. Researcher ya. Researchers create some computer-based media
for chemistry materials and continue with expert judgment of the media. Students' data SRL were measured using validated questionnaire. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini ada validated, ya. The questionnaire consists 3 component, i.e. Metacognitive, motivation, and behavior. The result showed that there was a significant difference in SRL of students before and after participating in chemistry teaching and learning which applying MBL. Oke. Nah, kalau dari paragraf ini, apa kira-kira yang kita dapat? Peneliti Buat beberapa komputer media berbasis materi kimia. Nah, jadi pertama berarti si peneliti itu mengembangkan media, ya, media yang berbasis komputer, ya. Nah, jadi berarti medianya dibuat dari komputer. Nah, baru sesudah itu itulah yang dipakai sebagai media pembelajaran untuk mengajarkan materi kimia, ya kan? Nah, baru di sini disebutkan bahwa students data SRL were measured using validated questionnaire. Nah, apa itu validated questionnaire? Ini penelitian menggunakan kuesioner yang telah divalidasi. Yang telah divalidasi. Nah, inilah juga bagian penting dari penelitian kalian nantinya sebagai mahasiswa pendidikan kimia, ya. Jadi kalau kalian misalnya pertama kalian mengembangkan media, misalnya kalian membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu sebelum kalian ajarkan ke siswa kalian, ketika kalian melakukan penelitian harus divalidasi dulu. Kalian pilih siapa kira-kira dosen yang expert, yang mampu memvalidasi, atau bisa juga guru pamong yang ada di sekolah bisa juga memvalidasi media kalian, ya. Nah, kedua, kalian kan bikin pertanyaan, ya kan? Pertanyaan yang nanti tentunya dari situ kalian bisa mengukur bagaimana motivasi siswa sebelum dan sesudah. Maksud kalian mau membandingkan ketika mau menggunakan MBL ini. Nah, berarti pertanyaan itu pun nanti harus divalidasi juga oleh dosen, ya. Nah, jadi makanya di sini penting validated questionnaire. Nah, tidak hanya si kuesionernya ini aja, pertanyaan-pertanyaannya ini yang perlu divalidasi, medianya itu pun nanti akan perlu divalidasi. Nah, itulah model penelitian yang bisa kalian lihat dari abstrak ini, ya. Nah, baru di sini bread and butter-nya kata orang Inggris, ya. Bread and butter-nya berarti intinya dari penelitian itu apa di sini nih dari kalimat ini, coba. Apa yang kalian bisa lihat? The result. Peneliti menunjukkan perbedaan. Apa perbedaan signifikan pada SRL siswa sebelum telah mengikuti pembelajaran kimia? Berarti kita tahu dari penelitian ini, ya kan, si peneliti ini kemungkinan ada 2 kelas yang diobserve-nya, kan. Satu kelas itu menggunakan MBL, satu kelas tidak menggunakan MBL. Nah, setelah dilakukan tes, ya kan, ternyata yang menggunakan MBL itu mungkin berbeda hasilnya dengan yang tidak menggunakan MBL. Walaupun dari sini kita nggak tahu bagaimana perbedaannya, positif atau negatif. Cuma disebutkan bahwa ada significant difference, ya. Oke. Nah, jadi dari abstrak ini kan kalian bisa lihat nggak ke arah mana penelitian itu? Bisa kan? Nah, bisa kalian lihat dari sini, dari misal dari judul pun kita baca The Effect of Multimedia Based Learning MBL in Chemistry Teaching and Learning on Student Self-Regulated Learning. Jadi kita tahu pertama yang alat yang digunakan adalah multimedia based learning. Nah, apa yang mau dinilai? Yang dinilai itu adalah self-regulated learning. Nah, self-regulated learning itu apa aja komponennya tadi? Kalau dari abstrak.
metakognitif, Connective, motivasi, motivation, and Perilaku. behavior. Metakognitif, motivation dengan behavior. Nah, Perilaku. metakognitif itu apa artinya? kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir, berarti dari segi akademiknya ya. Nah, dari metakognitif itu dari segi akademik, berarti SRL ini komponen pertama itu akademiknya, komponen kedua itu bagaimana motivasi si siswa dalam belajar, komponen ketiga itu adalah kelakuannya, ya. Jadi kalau kita memang kalian kan calon guru, sama seperti saya dosen, kenapa saya selalu cerewet ke kalian? Bagi saya tidak hanya mentransfer ilmu ke kalian ya, tidak hanya men-share ilmu yang saya punya, tapi saya berharap juga saya bisa menjadi teladan bagi kalian ya kan. Berharap juga behavior kalian ya kan. Saya paling nggak bisa memberikan saran. Nah, tapi juga saya berharap bisa memberikan motivasi. Nah, sebenarnya inilah 3 hal dalam pendidikan itu kan, metakognitif, motivation, dan behavior. Jadi tidak melulu ilmu-ilmu saja ya. Nah, tapi makanya ada juga kan kalau kalian ingat ada soft skill-nya ya kan. Nah, bagaimana kalian berperilaku. Nah, itu semua ada bagian dalam proses belajar ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai baca introduction-nya. Ya, kita baca introduction-nya. Oke, saya mau minta siapa ini ya? Dina. Ya, Dina. Dina. Dina bisa baca paragraf yang pertama ini yang sudah saya iniin. Saya warnai. Bentar, Ma'am. Introduction. Chemistry is a part of science that is seeking the answer to the question of what, why, and how natural phenomena related to the composition, structure, and properties of a substance. There are 2 issues related to chemistry. EA as the product or chemistry knowledge in the form of facts, concepts, principles, laws, and theories, and also as the process or scientific work. Sudah, Dina? Sudah. Oke. Nah, ini berarti penulis ini mensitasi buku Ibu Retno ya. Nah, nanti kalian kan tahu kalau Bu Retno ini salah satu profesor guru besar di jurusan kita ya. Nah, jadi ini berarti si peneliti ini mensitasi buku Bu Retno di sini, makanya dia buat ini sitasi ya, namanya sitasi. Oke. Nah, dari paragraf pertama ini apa yang kita dapat informasinya? Penjelasan kimia adalah bagian dari Penjelasan sains. tentang kimia, Bu. Jadi yang paragraf pertama ini yang kita dapat penjelasan kimia atau definisi dari ilmu kimia itu seperti apa gitu ya. Nah, ilmu kimia itu ternyata apa tadi? Menjawab pertanyaan what, why, and how. Nah, baru tadi katanya ada 2 macam produknya. Apa aja produknya? Pengetahuan yaitu sebagai produk atau pengetahuan kimia berupa fakta, konsep, baru sebagai proses kayak karya ilmiah gitu ya, Mem. Nah, kalau proses scientific work itu sebenarnya seperti kayak kalian melakukan praktek praktikum kan. Ketika kalian melakukan praktek praktikum itu kan kalian proses kan. Nah, pertama kan kalian harus melakukan dulu mempelajari teorinya dulu. Nah, di praktikum ada nggak pretest? Ada pretest. Nah, sudah ada pretest. Nah, baru tuh kalian mengikuti prosedur ya kan. Ketika kalian melakukan praktikum kan kalian mengikuti prosedur kan. Misalnya pertama-tama kalian menimbang dulu. Nah, sesudah kalian timbang, nah baru misalnya kalian
dituangkan pelarutnya, nah, baru diamati apakah ada perubahan warna atau apalagi misalnya ada pengendapan kah, atau kalau dipegang beakernya ada panas yang dikeluarkan. Nah, itu semua adalah scientific process ya. Nah, berarti kimia itu tidak hanya, makanya selalu kita di kimia apa? Kalian ada praktikum, ada teori, ya kan? Kimia umum contohnya, kimia umum kalian ada teori, ada praktikum. Nah, nanti juga di semester 2 kalian banyak lagi nanti ilmu-ilmu lain yang kalau memungkinkan ada praktikumnya, akan ada praktikum. Ya. Oke. Nah, sekarang kita baca paragraf kedua. Saya panggil lagi. Uswatun. Coba Uswatun baca paragraf kedua. Yes, ma'am. In the chemistry teaching and learning in a senior high school, a teacher must deliver a much of chemistry concept with different characteristics in limited time. In the end, the teacher can only resolve the matter but has yet to provide more opportunities for students to practice and prove chemistry concept. It occurs mainly on material that requires a lot of practice, such as acid-base, thermochemistry, etc. Oke. Nah, kan saya perbaiki sedikit ya. Saya baca ya, coba dilihat ada beberapa kata yang dia kurang tepat cara membacanya. Nah, in the chemistry teaching and learning in a senior high school, a teacher must deliver a much of chemistry concepts with different characteristics in limited time. In the end, the teacher can only resolve the matter, but has yet to provide more opportunities for students to practice and prove chemistry concept. It occurs mainly on material that requires a lot of practice, such as acid-base, thermochemistry, etc. Oke. Nah, berarti kalau dari paragraf kedua ini, apa yang kita bisa lihat dari situ? Kalau di SMA itu, mem, dianya harus guru yang menjelaskan konsepnya. Jadi sehingga gurunya yang sering menyelesaikan soal, sementara siswa-siswanya itu kurang diberi kesempatan. Gitu. Oke, jadi di SMA itu berarti guru itu harus mengajarkan banyak gitu ya, banyak. Oke, nah jadi banyak topik, tetapi waktunya terbatas ya. Oke, nah sekarang kita coba cerita-cerita pengalaman kalian belajar kimia di SMA. Nah, ketika kalian ini kan kalian termasuk siswa COVID ya. Benar nggak? Kelas 1 SMA aja berarti kalian yang nggak COVID ya? Iya, mem. Ya, berarti kelas 2, kelas 3 itu udah Zoom ya, udah Zoom atau online ya. Nah, kira-kira kalian semua ada Zoom kayak kita gini? Kelas? Enggak, mem. Enggak. Ada yang Ada, mem. Ada yang ada yang enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya yang enggak ada, bagaimana guru mendeliver menyajikan perkuliahan? Kirim dari lewat video di YouTube. minggu cuma 3 kali masuk. Kenapa? Gimana? Coba satu. Guru ngasih kayak YouTube gitu, link YouTube. Ngasih YouTube. Nah. Terus, iya. Jadi terus kalian pelajari dari YouTube. Iya, pelajari sendiri tapi nggak ngerti juga. Belajarin sendiri tapi nggak ngerti juga ya. Oke, itu satu. Kadang juga mem kayak gini, Zoom kayak gini. Nah, kalau Zoom kayak gini berapa lama biasanya? Biasanya 40 menit, mem. 40 menit karena Zoom-nya Zoom gratis ya. Nah, Iya, Zoom gratis kan 40 menit ya. Ditambah lagi kalian waktu masuk mungkin kurang dari 40 menit kali ya kan. Kalian mungkin ada berapa siswanya satu kelas? 30 ya. Nah, masuk gitu kan butuh waktu juga kan ketika guru membagikan link. Nah, masuk kan. Nah, jadi kalau misalnya video itu kan sebenarnya multimedia juga, benar nggak?
Tetapi kelemahannya kalau kalian nggak ngerti, kalian nggak ya terus-terusan nggak ngerti ya, namanya nonton video. Tapi kalau Zoom kayak gini, misalnya kalian nggak ngerti, kalian kan bisa stop gurunya, Bu, permisi, saya mau tanya Bu, ini bagian yang ini saya nggak ngerti Bu. Apalagi pelajaran kimia. Pelajaran kimia kan nggak gampang ya. Beda kalau misalnya pelajaran social science, bisa kita coba belajar sendiri. Tapi kimia ini kan sebenarnya kita masih perlu guru ya, yang membimbing kita gitu ya. Nah, disinilah diberitahu bahwa ya topik kimia di SMA itu banyak, tapi waktunya nggak banyak. Nah, akibatnya kurang berlatih ya, kurang berlatih, terutama topik-topik asam basa, termokimia. Nah, ini memang adalah topik-topik yang sulit ya. Oke. Sekarang kita lanjut paragraf 3. Oke. Nah, paragraf 3 siapa kira-kira ini? Huala Samuel. Huala Samuel bisa baca paragraf 3? Bisa, Bu. Oke, silakan. Based on research observation in some of senior high school in Yogyakarta, all the chemistry teaching and learning has been supported by laboratory facilities and adequate technology for senior high school, such as LCD projector, screen, and speaker that are mounted on each class. However, the teacher in the teaching and learning process less utilize these facilities for the application of multimedia-based learning. Oke, nah jadi saya baca sedikit ya, ada perbaikan. Nah, based on research of observation in some senior high school in Yogyakarta, all the chemistry teaching and learning has been supported by laboratories, facilities, and adequate technology for senior high school, such as LCD projector, screen, and speaker that are mounted on each class. However, the teacher in the teaching and learning process less utilize this facility for the application of multimedia-based learning or MBL. Nah, jadi berarti dari sini apa yang kita bisa dapat informasinya? Fasilitas Sudah tersedia belajar fasilitas. yes, Ya, Tadi, tapi kurang dimanfaati sama ya, guru. kurang dimanfaatkan sama gurunya. Oke. Nah, jadi dari sini berarti lebih hebat SMA di Jogja daripada Unimed ya. Kalau di sini di tiap kelas ada LCD projector. Nah, ada screen-nya, ada speakernya. Nah, tapi masalahnya guru-guru tidak menggunakan itu untuk multimedia. Misalnya kalau LCD projector, kalau guru-guru ada misalnya game di komputer. Kalau punya LCD projector kan game itu bisa diproyeksikan ke screen kan. Jadi siswa bisa melihat bagaimana game ini. Nah, kalian pernah nggak sewaktu SMA diberikan guru game untuk mengerti pelajaran kimia? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Nah, nggak pernah. Oke. Nah, jadi ada beberapa game gitu kan. Game ini kan multimedia juga kan. Nah, game itu termasuk multimedia. Nah, ada beberapa game yang sebenarnya bisa dikembangkan untuk misalnya kita mengerti pelajaran gas dan termodinamika. Nah, jadi kita bisa mengerti bagaimana karakteristik gas tersebut. Nah, itulah bagian dari termodinamika, pelajaran termodinamika. Nah, itulah contoh dari multimedia itu ya. Jadi multimedia nggak sebatas video aja. Nah, bisa PPT, bisa gambar, bisa juga game. Oke. Nah, selanjutnya sampai di sini baca. Oke. Coba Rada Regina Purba. MBL is a teaching and learning method that applies a blend of interactive media and accompanied by text, statics, images, and dynamics
they make images and or video in the library of the subject matter. The main purpose of the method is creating better teaching and learning process, faster and foster independent learning attitude. Oke, nah saya perbaiki sedikit ya, Rada. Nah, MBL is a teaching and learning method that applies a blend of interactive media and accompanied by text, static image, dynamic image, and or video in the delivery of the subject matter. The main purpose of this method is creating better teaching and learning process, faster, and foster independent learning attitude. Nah, jadi berarti kalau dari sini apa yang kita dapat? Apa definisi MBL itu dari sini? Metode belajar mengajar yang menerapkan perpaduan media interaksi. Kayak gitu, dalam penyampaian pembelajaran. Materi pelajaran. Nah, jadi dia metode ya, metode. Nah, metodenya bagaimana? Metodenya itu ternyata dia menggabungkan ya, blend itu kan campuran kan. Jadi menggabungkan beberapa media yang interaktif. Nah, berarti interaktif itu dia dua arah ya. Nah, dua arah. Makanya seperti saya bilang tadi contohnya game. Nah, tapi gamenya bukan game legend itu yang anak muda sekarang ya, bukan ya. Nah, ini game yang memang kita dari game, belajar game itu kita mengerti bagaimana kimia. Nah, contohnya bagaimana karakteristik gas. Nah, saya ada satu website yang saya tahu itu mereka punya banyak game-game kimia. Nah, kalau kalian mau catat itu websitenya PHET. Ya, di PHET itu kalian bisa download. Nah, di situ kalian bisa bermain game. Nah, dari game itu kalian misalnya bisa belajar bagaimana karakteristik dari gas contohnya, atau bagaimana quantum chemistry. Ya. Nah, jadi unik gamenya. Oke. Nah, jadi dari sini kita tahu bagaimana definisi dari si MBL. Nah, ternyata MBL itu tujuannya apa? The main purpose-nya apa di sini? Menciptakan proses belajar mengajar yang lebih baik. Dan menumbuhkan sikap belajar mandiri, Mem. Nah, jadi supaya proses belajar mengajarnya itu cepat, ya, faster. Nah, kalau foster apa artinya? Foster. Lebih baik. Foster itu seperti kalau kalian membimbing gitu ya. Foster independent learning attitude. Jadi seperti membangun ya, supaya si siswanya itu lebih mandiri dalam belajar ya. Oke. Nah, sekarang paragraf selanjutnya coba Nita Melisa Sihite. Baik, Ma'am. In addition, through the MBL, teacher can deliver more innovative materials and motivate students to study harder. Delivery of teaching materials through the MBL, it will be much more effective than just the teacher delivering a lecture course. Oke, nah jadi in addition, through the MBL, teachers can deliver more innovative materials and motivate students to study harder. Nah, baru delivery of teaching material through MBL, it will be much more effective than just the teacher delivering a lecture course material. Nah, jadi berarti dari situ, dari kalimat itu apa yang kita dapat? Melalui MBL itu yang motivasi siswa. Coba angkat tangan deh, angkat tangan. Nah, nanti saya pilih. Coba. Melalui siapa tadi yang menjawab? Melalui MBL, guru dapat menyampaikan materi
dan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Oke. Jadi MBL itu membantu guru supaya ketika memberikan material itu lebih efektif gitu ya dibandingkan misalnya hanya melalui buku ajar gitu ya. Nah, kalau kalian dulu zaman masih misalnya waktu masih sebelum COVID, guru mengajarnya papan tulis atau pakai proyektor? Proyektor. Proyektor. Nah, ketika proyektor itu hanya tulisan semua aja atau ada kayak gambar-gambar? Ada gambar-gambar juga. Nah, berarti paling nggak guru kalian sebenarnya sudah lebih maju dari guru kebanyakan. Biasanya kebanyakan guru hanya mengajar pakai buku aja atau pakai papan tulis yang kadang-kadang kalau untuk kimia, pelajaran kimia agak membosankan gitu kalau tidak ada gambar-gambar, ya kan? Oke, good. Nah, sekarang kita baca sampai sini, ya, sampai situ. Oke. Siapa? Carin atau Karin? Karin, Mem. Karin ya. Nah, Karin, coba Karin baca yang saya sudah tandai. Another thing that determine the success of the teaching and learning process is student self-regulated real learning. The teaching and learning incorporates students what to do for himself. The initiative must come from himself. Education expert Adri Behold SRL is an important factor in the motivation of learning, academic motivation, and learning outcomes, academic achievement. Okay, nah jadi di sini another thing that determine the success of the teaching and learning process is student self-regulated learning. Nah, jadi berarti di sini maksudnya apa? Kesuksesan belajar itu dimulai dari hal yang menentukan proses. Melibatkan siswa harus menentukan diri sendiri. Inisiatif harus datang dari dirinya sendiri juga. Jadi berarti seperti sekarang lah kalian juga kuliah ya kan? Dari bagaimana supaya berhasil proses belajar mengajar? Kayak kita lah bahasa Inggris kimia ini. Apa melulu kuncinya di saya? Enggak ya, di kalian juga harus ada kemauan kalian. Nah, dari awal juga misalnya saya beritahu ada ini ada apa namanya? Ada dictionary online. Nah, saya kasih tahu kan. Nah, ketika di kelas juga saya ada kombinasikan dengan video-video bahasa Inggris. Nah, supaya apa tujuannya? Tujuannya memotivasi kalian. Kenapa? Kalau nggak dari kalian yang mau belajar sama aja ya. Nah, jadi memang kuncinya di siswa ya. Oke. Nah, sekarang yang ini berikutnya. Coba siapa lagi nih? Erian. Coba Erian baca. Wait ya, Miss. Zimmerman in green. It's 2011 states that SRL is a form of the attitude of a student to monitor and control aspects of cognition, motivation, habits, and emotion. According to the environment or circumstances are always changed in the learning process. Students who apply SRL means the student to plan, monitor, and access their own learning. Jumbrain et al. Turan claim that the students who have academic full learning outcomes higher will tend to have a higher SRL, and vice versa. Thank you, Miss. Oke, nah saya perbaiki beberapa ya kata-katanya. Nah, Zimmerman in Green et al. 2011 states that SRL is a form of the attitude
of a student to monitor and control aspect of cognition, motivation, habits, and emotion. According to the environment or circumstances are always changing in the learning process. Students who apply SRL means the student to plan, monitor, and assess their own learning. Rooney Turan claim that the students who have academic value or learning outcomes higher will tend to have a higher SRL and vice versa. Nah, jadi kalau dari sini bagaimana kita? Sikap siswa mengontrol aspek memantau kebiasaan dan emosi dengan lingkungan atau keadaan yang selalu berubah dalam proses pembelajaran. Dan siswa yang menerapkan SRL ini berarti dia merencanakan atau memantau atau menilai pembelajaran mereka sendiri. Oke, nah jadi berarti dari sini kita pelajari, ya kan? Masalah ini. Oke. Nah, jadi dari introduction ini, ya kan, yang paragraf yang ini, tadi kita pelajari bahwa ya kuncinya di siswa ya. Kalau SRL itu berarti siswa yang merencanakan. Nah, berarti siswa ketika guru berarti di kelas hanya bilang oke, ini. Nah, selebihnya siswa yang merencanakan bagaimana kalian belajar. Ya. Nah, sesudah kalian merencanakan, kalian juga memonitor hasil kalian. Ya. Kan berarti kan ada pre-test, ada post-test. Nah, dari situ kan kalian bisa nilai bagaimana hasil kalian. Nah, misalnya contohnya UTS kemarin. Nah, UTS kemarin itu kan sebenarnya dari kalian mengerjakan, belum saya kasih tahu jawabannya, bisa nggak kalian kira-kira tebak nilai kalian bagaimana? Bisa lah kan? Nah, kalian bisa memonitor kira-kira kalian bisa nggak ngerjakan. Ya, bagaimana hasil pembelajaran kita selama 7 minggu atau 6 minggu kemarin, ya kan? Nah, baru di sini assess their own learning. Nah, kira-kira gimana kalian bisa nggak pelajaran ini kalian mengerti nggak? Nah, kalian harus mampu sendiri ya. Nah, baru yang paling penting di sini ternyata dari citasi Turan 2010 ini apa yang disebut di situ? Siswa yang memiliki nilai akademik lebih tinggi akan cenderung memiliki SRL yang lebih tinggi. Jadi berarti kalau nilainya bagus, academic value-nya bagus, ya kan? Learning outcome-nya bagus. Nah, berarti SRL-nya juga bagus. Dan vice versa. Berarti yang SRL-nya bagus, academic value-nya juga bagus. Ya. Nah, makanya di sini sama. Kalian pun sekarang jadi mahasiswa tidak melulu di dosen. Tentunya dosen juga pegang peranan ya. Tentunya kalau kami nggak masuk-masuk pun ke kelas ya, tidak men-share knowledge ke kalian, nah, kan kalian nggak belajar juga. Tapi kami sudah share pun ke kalian, kalau kalian nggak mau belajar, nggak mau mencari ilmu-ilmu yang lain, sama aja. Kalau kalian nggak ada motivasi untuk belajar, sama aja. Jadi semuanya kedua belah pihak gitu ya. Jadi dosen, guru pun ada peranan, kalian pun siswa lebih besar peranannya karena kan kalian yang coba cari ilmu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat nih yang terakhir. Yang terakhir dikit aja ini siapa? Dania Rahil Sofia. Bisa baca kira-kira Dania? Bisa, Ma'am. Oke, silakan. From the description above, it can be concluded that student SRL is very important to the success of students in school. Therefore, this study aims to determine the effectiveness of the implementation of MBL on chemistry teaching and learning toward the student SRL. Oke.
Nah, dari situ apa yang kita dapat? Berarti tujuan penelitian ini apa? Mahasiswa mengetahui efektivitas penerapan MBL pada pembelajaran kimia terhadap SRL siswa. penerapan MBL pada pembelajaran kimia terhadap siswa. Oke. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan keefektifan penggunaan MBL dalam pembelajaran siswa. Nah, yang dilihat apa? Yang dilihat itu bagaimana SRL-nya siswa. Nah, jadi keefektifannya itu dinilai dari SRL-nya si siswa. Oke. Nah, inilah dari introduction. Nah, kira-kira kita baca abstrak, kita baca introduction, kira-kira kalian ada nggak ilmu yang kalian dapat dari paper ini? Informasi apa yang kalian dapat dari paper ini pertama? Di situ siswa belajar mandiri, terus gurunya juga gimana ya, kurang mau siswanya kurang memberikan pengetahuan yang sesuai dengan yang diberikan dari materi gitu. Jadi di sini motivasi siswa gitu ya, motivasi siswa penting dalam proses pembelajaran gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat methods-nya. Nah, coba dibaca metodenya di sini. Siapa yang baca? Christmas Manihuro. Coba Christmas. Ya, ma'am. This race was a mental study of process under artful condition in which the condition set by the racers. The upfront uses in this study is a quantitative from meaning that all information of data released in the form of numbers. That data were enjoyed till the result was described. Oke, kamu dengar ya, ada banyak yang kamu harus perbaiki cara kamu membacanya ya. This research was an experimental study of observation under artificial condition, in which the condition set by the researcher. The approach used in this study is a quantitative approach, meaning that all information or data realized in the form of number. Data were analyzed statistically, ya kan? Then the result was described. Nah, jadi kalau dari metodenya metode apa? Kuantitatif. Kuantitatif. Nah, kuantitatif berarti otomatis statistik ya, banyak menggunakan statistik. Nah, berarti kalaupun ada kuesioner, kan tadi ada kuesioner kan? Nah, di sini ada kuesioner kan? Nah, kuesionernya itu dibuat penilaiannya itu dalam bentuk angka. Ya. Nah, karena dalam bentuk angka, jadinya kita bisa melakukan proses statistiknya. Oke. Nah, sekarang kita baca research variable-nya. Anggita Pratiwi Nasution. Coba baca research variable-nya. Anggita? Iya, ma'am. Anggita bisa baca ya? Bisa, ma'am. Oke, silakan. The independent variable in this study was the method of chemistry teaching and learning. The dependent variable was students SRL. The control variable were the teacher. The student variable knowledge the chemistry material being taught and the number of meetings. Oke. Nah, jadi di sini variabelnya ada variabel apa aja? Variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, sama terikat, variabel kontrol. Nah, jadi berarti ada variabel bebas, ada variabel yang terikat,
ada variabel kontrol. Nah, variabel bebasnya apa di sini? Metode pembelajaran Metode kimia. pembelajaran kimia. Metodenya. Nah, baru tuh variabel terikatnya SRL siswa, Mem. SRL siswanya. Variabel kontrolnya Guru, siswa, pengetahuannya, pertemuan. Belajarkan dan jumlah pertemuan. Dan jumlah pertemuan. Oke, nah jadi berarti di sini ternyata seperti yang kita bilang tadi kan, bahwa guru juga megang peranan, ya kan? Nah, siswa juga. Nah, baru jumlah pertemuan. Nah, ini kalau nanti kalian melakukan penelitian, makanya kan sebelum kalian melakukan penelitian itu, kalian harus observasi dulu kelasnya, sekolahnya. Nah, kalian observasinya sebenarnya gimana? Berapa orang yang les, misalnya contohnya. Nah, tentunya kan pengetahuan siswa-siswa yang les kimia, misalnya, kita bandingkan dengan pengetahuan siswa yang tidak les, berbeda, ya kan? Nah, kalian dulu ada yang les kimia nggak? Nggak ada. Jadi, kalian belajar kimianya hanya dari sekolah. Yes, ma'am. Jadi nggak ada bimbingan, nggak ada apa gitu ya? Nggak ya? Ada bimbingan nggak? Nggak bimbingan ya? Ada. Ada juga yang bimbingan ya? Nah, ada bimbingan. Nah, kalau saya dulu sewaktu SMA, saya dulu les kimia ya. Jadi matematika, kimia, fisika itu zaman saya sekolah dulu SMA, rata-rata teman-teman saya itu les ya. Jadi saya nggak tahu zaman sekarang ya kan, saya mungkin udah 20 tahun yang lalu gitu kan, udah lama. Jadi kami dulu les. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan pengetahuan kami yang les dengan yang tidak les, tentunya berbeda ya kan. Kami misalnya di kelas sudah belajar. Nah, nanti pulang sekolah kan berarti kami belajar lagi kan. Nah, jadi lebih apa? Jadi ternyata di sini ketika kalian melakukan penelitian ya, pengetahuan siswa sebelum mendapatkan pembelajaran dari kalian itu harus kalian tahu dulu bagaimana ya. Ya, kalau misalnya sebelumnya dia sudah les, nah, kalian melakukan perbandingan pakai multimedia, dia sudah les, terus kalian ajarkan lagi pakai multimedia, ternyata hasilnya bagus, nggak bisa nanti kalian bilang itu melulu dari multimedia kalian, ya kan? Nah, bisa aja kan karena memang sudah dia ketahui sebelumnya. Nah, jadi makanya di sini prior knowledge of the student, nah itu perlu diketahui. Oke. Nah, baru di sini kita pelajari, coba kita baca sampling techniques ya. Sampling techniques. Nah, coba Asri tadi udah baca? Belum, Ma'am. Belum. Coba Asri silakan baca sampling technique. Sampling techniques. The study was held in class 11 of Senior High School 5, Yogyakarta. The sampling techniques was simple random sampling. There were 2 classes taken as an experimental class and as a control class. The experiment class was 11A2, which consists of 37 students. The control class was 11A1, consisting 36 students. The experiment class using MBL in chemistry teaching and learning, while control class was not. Oke, nah jadi kalau dari sampling teknik ini, berapa kelas yang dipakai oleh peneliti untuk melakukan penelitian? 2 kelas. 2. Nah, 2 kelas. 1 disebut kelas eksperimen. Kelas eksperimen dan satu lagi kelas kontrol. Kelas kontrol ya kan. Nah, perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol ini apa? Menggunakan MBL. Kalau di eksperimen menggunakan pelajaran kimia, sedangkan kontrol tidak. Nah, di kelas eksperimen menggunakan MBL. Nah, sementara di kelas kontrol tidak ya. Nah, jadi dari situ mau dilihat ada nggak perbedaannya
ketika mereka menggunakan MBL kalau dibandingkan dengan yang tidak menggunakan MBL. Nah, sekarang satu hal aja kita pelajari lagi, ya kan? Coba kita baca karena nanti kalau kelamaan juga kalian bosen, ya. Nah, coba di research instrumen ini, ya kan, sampai di data analisis, ya. Coba Tri baca Tri. Sebentar ya, Mem. Ya. Oke. Research instrument, the research instrument where one listen plans to computer-based media and 3 SRL questionnaire. All the instruments were validated by the expert. The SRL questionnaire adapts to the SRL component proposed by Zimmerman 1989. It was consist of their components IC, metacognitive, motivation, and behavior. Oke. Table 1. Coba dibaca. Metakognitif apa aja? Metakognitifnya. Metacognitive 1. Tenacity in the face of adversity. 2. The desire to learn more about the material being studied. 3. The interest in a variety of issues. 4. Responsible for the opinions. 5. Self-evaluation. Oke, udah dulu, Tri. Nanti kebanyakan, ya. Nah, jadi di sini saya coba perbaiki. Jadi the tenacity in the face of adversity, ya kan? The desire to learn more about the material being studied. Nah, baru the interest in a variety of issues, responsible for the opinion, self-evaluation. Nah, jadi berarti di sini masing-masing dia yang 1 dan 2 ada 5 pertanyaan, ya kan? 3, 4 dia ada 3. Nah, yang 5 self-evaluation ada 5 ya. Nah, oke. Nah, baru yang motivation. Coba Westi coba baca yang motivation aja. Motivation apa aja? 1. The desire to perform better. 2. Looking for chemistry problem and solving it. And 3. Planning strategy and learning objective. Oke. Nah, jadi motivasinya the desire to perform better, looking for chemistry problem and solve it, planning strategy and learning objective. Oke, behavior ini coba Melvira Alivia Panggabean. 1. Completing the text. 2. Attempts to perform at their best. 3. Glen to learn chemistry. 4. Times management. 5. Self-observation for the implementation of learning strategies. Strategies, ya. Jadi completing the task, attempt to perform at their best, glad to learn chemistry, time management, self-observation, for the implementation of learning strategy. Nah, jadi berarti kuesionernya itu ada kaitannya dengan yang di tabel ini ya. Nah, kalau di total ini berapa ini nih, ada mungkin sekitar 20-an pertanyaan gitu ya. Oke. Nah, data analisisnya ini siapa yang mau baca ini? 1. Coba, ini Yonaria, baca coba. Data analisisnya. Data analysis. Firstly, that were tests for homogeneity and normality. Then data were analysis statistically using t-test or independent sample t-test and paired sample t-test. Oke, nah jadi di sini kan saya ulang ya. Firstly, data were tested for
homogeneity, and normality. Then the data were analyzed statistically using t-test, independent sample t-test, and pair sample t-test. Jadi pertama berarti kan datanya itu harus dilihat bagaimana homogen atau enggak, ya, normalize apa enggak, normal apa enggak. Nah baru dia dipakailah software statistik. Nah biasanya kalau kakak kelas kalian pakai SPSS namanya untuk menganalisa data-datanya. Oke. Nah sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Saya rasa cukup efektif ya. Saya sudah share apa namanya papernya. Kalian punya kesempatan membacanya di rumah, ya kan? Sesudah itu kita diskusikan lagi di kelas ya. Nah, saya rasa dengan membaca itu paling nggak kalian punya gambaran seperti apa sih nanti penelitian kalian, ya kan? Nah, penelitiannya berarti ada beberapa hal yang kalian harus persiapkan. Pertama, kalian harus persiapkan media pembelajarannya, ya kan? Kalian mau pakai media yang berbasis komputer, atau kalian mau buat buku ajar, atau misalnya kalian mau membuat apa namanya model, ya. Misalnya kalau untuk ikatan kimia bisa juga dibuat model-model ya. Nah, sesudah itu kalian juga harus mempersiapkan kuesionernya, ya. Kuesionernya, baru pertanyaan-pertanyaannya. Nah, 3 hal ini pun harus divalidasi dulu sebelum kalian sajikan ke depan siswa kalian. Oke? Nah, sampai jumpa minggu depan, ya. Salam sehat. Nah, semoga kalian selalu bersemangat. Oke? Bye.